Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Oke, baik semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tolong meja dengan kursinya tolong dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Oke, sudah. Baiklah, sebelum kita masuk, ketua kelas tolong disiapkan. Doa mulai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ana, hadir. Budi, Sinta, Rise, Anto. Oke, hadir semua. Oke, hadir semua. Nah, baiklah, kita masuki pembelajaran yang pertama, yaitu tentang keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak Ibu di sini siapa yang tahu pengertian keberagaman suku bangsa? Siapa yang bisa jawab? Hayo. Siapa? Ada? Oke, tidak ada. Nah, keberagaman suku bangsa adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di suatu tempat. Nah, di sini Ibu sudah menempelkan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah tertera pakaian adatnya. Apa lagi? Ya, pintar, rumah adat. Nah, ini pakaian adat Sumatera Selatan. Oke, anak-anak Ibu di sini, siapa yang memiliki suku Jawa? Boleh tunjuk tangan? Ya, Ana, suku Jawa. Suku Sunda. Ada suku Sunda? Ya, Budi, suku Sunda. Suku Minang? Ada suku Minang? Ya, ada juga suku Minang. Nah, di Indonesia ini kita memiliki bermacam-macam suku. Baik itu suku Jawa, suku Minang, suku Sunda, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Ana bersama Budi, Sinta dan Anto. Oke, sudah selesai. Nah, tugasnya di sini, anak-anak Ibu tolong buka buku halaman 9. Sudah dibuka? Ya, di situ ada teks bacaan mengenai keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak Ibu silakan dibaca tentang teks bacaan yang sudah ada di buku. Di sini anak-anak Ibu akan mendapatkan berbagai informasi tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ibu berikan waktu 5 menit untuk anak-anak Ibu baca tentang bacaan yang ada di dalam buku tersebut. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Nah, anak-anak Ibu setelah membaca ini, tolong diskusikan dengan teman sebelahnya mengenai isi atau gagasan yang ada di dalam isi dari bacaan yang ada di dalam buku tersebut. Sudah? Oke, sebelum anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu isi atau gagasan yang akan anak Ibu cari. Nah, gagasan ini terbagi menjadi 2, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, 2 ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak Ibu di sini siapa yang tahu pengertian dari gagasan pokok? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu bisa tunjuk tangan. Ada? Tidak. Jadi, gagasan pokok adalah merupakan inti atau ide utama
dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf yang utuh. Nah, itu yang dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Nah, itu yang dinamakan pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Ketua kelas, tolong dikumpulkan tugas yang Ibu berikan tadi. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Apa isi atau gagasan pokok yang ada di paragraf 1? Budi, tahu apa isi dari paragraf 1 ataupun gagasan dari paragraf 1? Ya, pintar. Isi dari paragraf 1 yaitu kita sesama manusia harus saling menghargai satu dengan yang lainnya, baik itu tentang suku, budaya, agama, dan sebagainya. Nah, kita di sini sebagai rakyat Indonesia tidak ada yang membeda-bedakan tentang keberagaman suku bangsa, karena Indonesia ini sangat luas. Ya, pintar. Itu isi atau gagasan dari paragraf pertama. Nah, nanti Ibu akan mengoreksi hasil jawaban dari anak-anak Ibu. Oke, pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang, ya, pintar, tentang alat musik. Nah, Ibu sudah membawa salah satu alat musik yang ada di sekolah kita. Anak-anak Ibu tahu ini apa namanya? Ada yang tahu? Kalau yang ada, bisa tunjuk tangan. Ya, pintar, Anto. Ini namanya alat musik seruling. Cara memainkannya, anak-anak Ibu siapa yang tahu cara memainkan alat musik ini? Ya, anak pintar. Ditiup. Nah, Ibu contohkan. Nah, seperti itu cara memainkan alat musik ini, yaitu dengan ditiup. Nah, anak-anak Ibu tahu ini alat musik dari daerah mana? Ada yang tahu? Apa? Minang? Salah, bukan Minang. Ini namanya alat musik dari Jawa Barat. Oke, selain alat musik tiup, anak-anak Ibu masih tahu alat musik yang lain dan cara memainkannya? Siapa yang tahu? Bisa tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Oke, Budi. Apa, Budi? Ya, dipukul, pintar. Siapa lagi yang tahu? Ada yang tahu lagi? Anto. Apa, Anto? Ya, dipetik, pintar. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Kalau tidak ada, ya, selain ditiup, dipukul, dipetik, masih ada dua lagi, yaitu digesek dan getar ataupun goyang. Selanjutnya, Ibu akan menempelkan berbagai macam alat musik yang ada di Indonesia ini. Nanti anak-anak Ibu bisa menjawab alat musik ini, cara memainkannya seperti apa, dari daerah mana alat musik tersebut. Oke, Ibu akan menempelkannya. Nah, oke, ini sudah Ibu tempelkan berbagai macam alat musik. Oke, Ibu akan menuliskan apa yang namanya alat musik ini. Anak-anak Ibu siapa yang tahu ini cara memainkannya seperti apa? Siapa? Budi? Ya, pintar.
Ini cara memainkannya, dipukul. Dipukul. Tahu ini nama alat musik ini apa? Ya, namanya gendang. Ini cara memainkannya seperti apa? Oke, siapa yang tahu? Bisa tunjuk tangan. Hani, ya, ini dipetik. Ya, cara dimainkannya dipetik. Ayo, ini nama alat musiknya apa? Nama alat musiknya? Ya, sasando. Selanjutnya, ini alat musik apa? Ayo. Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini alat musik apa? Nah, ini nama alat musiknya rebab. Rebab. Cara memainkannya dengan digesek, sama seperti biola. Nah, yang terakhir, siapa yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ini apa yang terakhir? Namanya? Nggak tahu juga? Nggak tahu juga? Ya, ini namanya angklung. Angklung. Ini namanya angklung. Cara memainkannya dengan digoyang ataupun digeser. Ini cara memainkannya. Nah, anak-anak ibu tahu alat-alat musik ini dari daerah mana saja? Ada yang tahu? Siapa bisa tunjuk tangan? Siapa yang tahu? Gendang dari daerah mana? Ada? Budi bisa jawab? Tidak? Tidak bisa? Oke. Gendang berasal dari daerah Yogyakarta. Cara memainkannya dengan dipukul. Kalau sasando, siapa yang tahu sasando? Dari daerah mana? Ada yang tahu? Ya, Ani, pintar. Dari daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dengan dipetik. Nah, yang ketiga yaitu apa namanya? Ada yang tahu? Ini alat musik apa namanya? Ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Ini nama alat musiknya rebab. Berasal dari daerah. Yo, siapa yang tahu? Bisa tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya, ini berasal dari Jawa Barat. Ya, Budi pintar. Cara memainkannya dengan digesek. Nah, yang terakhir, siapa yang tahu? Ini nama alat musiknya apa? Ada yang tahu? Pintar, ini angklung. Ya, sudah sama-sama Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak Ibu tahu ini berasal dari daerah mana? Angklung? Dari daerah mana? Ya, Ani pintar. Sama-sama berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan digoyang ataupun getar. Nah, ini macam-macam alat musik yang kita pelajari hari ini. Dan cara memainkan alat musik tersebut berasal dari daerah mana, apa nama alat musik tersebut, dan sebagainya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak Ibu kerjakan di rumah mengenai alat musik. Nah, anak-anak Ibu tolong cari nama-nama alat musik berasal dari daerah mana, cara memainkannya, minimal 5 alat musik, bisa lebih, mau 10, mau 15, mau 20, dan sebagainya, terserah anak-anak Ibu, minimal 5. Oke, minimal 5. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan menyimpulkan bersama-sama kesimpulan yang ada di dalam pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan, anak-anak Ibu? Kalau ada, bisa tunjuk tangan. Nah, tidak ada. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita bisa
mengetahui apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung, suku-suku yang ada di Indonesia, cara menghargai sesama bangsa, dan yang terakhir yaitu kita bisa mengetahui alat-alat musik dari daerah mana, apa nama alat musik ini, dan cara memainkannya. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke. Selanjutnya, ketua kelas, tolong disiapkan. Doa mulai. Doa selesai. Nah, ingat anak-anak ibu, tugasnya dikumpul minggu depan, dikerjakan secara mandiri. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.